2 tahun dari sekarang. Sebuah janji tentang bangsa yang besar, sejahtera, dan dihormati dunia. Indonesia Emas 2045, sebuah target ambisius. Pendapatan per kapita $22 minimal negara maju. Tapi, jika peta yang kita gunakan saat ini justru membawa kita ke arah yang salah, bagaimana jika di balik angka-angka pertumbuhan yang kita banggakan, ada sebuah kerusakan mesin yang tidak terlihat? Ya, dari grafik ini, meneruskan sesuatu yang baik dan lebih banyak yang tidak baik. Ini adalah rekam medis ekonomi kita. Garis hitam ini 0 adalah obat likuiditas yang dipompa oleh bank sentral. Garis merah adalah seberapa banyak obat itu sampai ke pasien, yaitu sektor bisnis dan UMKM. Analogi visual, sebuah bendungan raksasa, Bank Indonesia melepaskan air, likuiditas M dalam jumlah besar. Tapi air itu hanya menggenang di sebuah danau, sistem perbankan, dan tidak mengalir ke sawah-sawah yang kering, sektor real UMKM. Lihat apa yang terjadi setelah tahun 2020. Obatnya dipompa dalam dosis super besar, tapi pasiennya tidak membaik. Kredit macet, ini adalah gejala dari sebuah penyakit yang disebut macro-micro disconnect. Ini bukan hal baru, kami melakukan tes mundur. Di tahun 2008, saat krisis global dan politik dalam negeri memanas, gejalanya sama. Di tahun 2011, saat dunia panik karena kebijakan The Fed, gejalanya kambuh lagi. Artinya, mesin ekonomi kita memiliki kehanbabaan. Ia sangat rasik terhadap goods yang baik dan sebab. Dengan ini, kemana kita akan tiba di 2045? Kami menjalankan ribuan simulasi untuk memetakan 3 kemungkinan takdir. Skenario pertama, jalan buntu. Kita terus berhutang untuk hal-hal konsumtif dan proyek populis. Korupsi merajalela. Bonus demografi kita terbuang percuma. Hasilnya, kita terjebak selamanya di perangkap negara berpenghasilan menengah. Janji tinggal janji. Skenario kedua, jalan di tempat. Ini adalah skenario yang paling mungkin terjadi jika kita tidak berubah. Kita membangun beberapa infrastruktur, tapi reformasi berjalan lambat. Kita maju, tapi tidak cukup cepat. Kita menjadi negara menengah atas yang solid, tapi gagal mencapai status negara maju. Sangat dekat, tapi tidak pernah sampai. Skenario ketiga, jalan tol menuju kejayaan. Ini adalah skenario optimis. Skenario di mana kita secara sadar dan disiplin memperbaiki mesin ekonomi kita. Di sini target $2.000 tidak hanya tercapai, tapi terlampaui. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Jalan menuju skenario optimis bukanlah mimpi. Ia adalah serangkaian keputusan sulit yang harus diambil dalam 1000 hari pertama pemerintahan. Ini adalah 4 komponen perbaikan utama. Pertama, bangun dashboard peringatan dini. Kita
kita harus berhenti mengemudi sambil melihat kaca spion. Kita butuh sistem yang melacak kesehatan UMKM dan risiko kredit macet secara real-time, bukan berdasarkan data survei yang sudah basi. Ini adalah cara kita memperbaiki jembatan makro-mikro. Kedua, jalankan keadilan fiskal. Mereka yang paling diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi harus berkontribusi paling besar. Terapkan pajak kekayaan dan pajak warisan yang adil. Lalu kunci pendapatannya untuk mendanai pendidikan vokasi gratis dan BPJS Kesehatan untuk semua. Ini adalah kontrak sosial baru kita. Ketiga, bentuk wasit investasi. Ciptakan dewan independen yang punya hak veto untuk menolak proyek-proyek yang hanya menghambur-hamburkan utang tanpa hasil yang jelas. Setiap rupiah utang harus menjadi aset produktif dan ke depan dengan resiko yang diantisipasi. Dan yang paling fundamental keempat, luncurkan revolusi kualitas manusia. Rombak total pendidikan kita. Setiap sekolah vokasi dengan industri. Pastikan bonus demografi jutaan anak muda kita menjadi mesin inovasi, bukan bom waktu sosial. Indonesia Emas 2045 bukanlah takdir yang sudah tertulis. Ia adalah sebuah hasil dari pilihan-pilihan yang kita buat hari ini. Apakah kita akan terus berjalan di tempat, puas dengan pertumbuhan yang biasa-biasa saja, dan mewariskan masalah yang sama pada generasi berikutnya? Atau, apakah kita berani mengambil jalan yang lebih sulit? Jalan reformasi struktural, jalan keadilan, dan jalan investasi pada kualitas manusia. Laporan ini menunjukkan bahwa jalan menuju kemakmuran itu ada. Peta jalannya jelas, mesinnya bisa diperbaiki. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi bisakah kita, melainkan maukah kita? Pilihan ada di tangan kita.